Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya banggakan. Akhir-akhir ini beredar kabar dan sudah sangat viral tentang Ma'had Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Saya aneh. Kenapa bisa baru-baru ini berita itu viral? Kenapa baru-baru ini masyarakat tahu? Kenapa pemerintah tidak bergerak dari dulu? Mungkin salah satunya karena dari dulu media massa tidak terlalu intens untuk memberitakan hal ini. Atau mungkin tidak ada orang yang berkepentingan untuk menguak berita ini pada publik. Karena bagi saya sendiri, saya tahu hal ini sejak dari kecil. Nah, saya akan berbagi cerita dan sebelumnya saya klaim dulu nih bahwa saya Kang Hilmi, saya penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Insya Allah. Namun yang saya bacakan sekarang adalah sebuah buku serial Musuh-Musuh Darul Islam. Yang jelas ini penerbitnya dari orang Darul Islam. Berjudul bukunya Sepak Terjang KW 9. KW itu Komandemen Wilayah 9. Nomor 9, bagian 9, distrik 9 yang dipimpin oleh Abu Toto. Siapa itu Abu Toto? Abu Toto itu adalah nama awal, nama kecil, nama awal bergeraknya Syekh Panji Gumilang. Jadi sebelum terkenal sebagai nama Panji Gumilang, Panji Gumilang ini mengawali karirnya dengan nama Abu Toto. Menyelewengkan NKA NII. NKA itu negara karunia Allah, negara Islam Indonesia. Jadi menurut orang NKA NII, Abu Toto atau alias Panji Gumilang ini sengaja dibuat oleh musuh Darul Islam untuk menyelewengkan NKA NII. Meminjam istilah politik, ada divide, and destroy, membelah, menghancurkan, dan juga merusak. Jadi menurut NKNII ada musuh Darul Islam yang sengaja memecah belah NKNII lalu merusaknya dari dalam dengan mengeluarkan moral-moral yang buruk sehingga orang-orang akan mengingat ataupun mempercayai bahwa orang NKNI yang buruk itu. Pasca SM Kartosuwiryo. Jadi setelah Kartosuwiryo, sebelumnya Kartosuwiryo itu adalah imam ataupun pendirinya NII, Negara Islam Indonesia. Setelah kematian Kartosuwiryo dihukum mati oleh Soekarno pada 17 Agustus waktu itu, yang menurut NKNI hal itu melanggar konstitusi karena seharusnya yang menjatuhi hukuman mati Kartosuwiryo adalah Mahkamah Internasional, bukan negara Indonesia itu sendiri. Jadi dulu ceritanya setelah Belanda hengkang dari Indonesia, setelah Jepang hengkang dari Indonesia, Belanda itu tidak tinggal diam. Sekutu-sekutu tidak tinggal diam. Mereka kembali lagi ke Indonesia, ingin menguasai lagi kembali Indonesia, melakukan agresi militer. Nah, di sini orang-orang kan terpecah nih. Kartosuwiryo ini sebenarnya teman sekosan dari Soekarno. Jadi teman sekosan. Bedanya Soekarno berpaham nasionalis. Karena bagi Soekarno dengan menggunakan paham nasionalis ini akan merangkul lebih banyak orang untuk mau bergabung dalam negara Indonesia. Dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, bahkan Papua. Berbeda dengan Kartosuwiryo. Bagi Kartosuwiryo harusnya Indonesia ini berlandaskan Islam karena keumuman mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Berbeda faham. Nah, ketika agresi militer waktu itu sekutu datang pada Indonesia, Kartosuwiryo tuh bilang bahwa janganlah kita berkompromi dengan para bangsat, dengan para penjajah, para kolonial itu. Namun berbeda dengan Soekarno. Soekarno melakukan perundingan sehingga lahirlah perundingan Renville yang mengakibatkan Indonesia itu ditarik ke Yogyakarta sehingga Jawa Barat itu kehilangan
Karena kehilangan kekuasaan, tidak dikuasai oleh koloni, tidak juga dikuasai oleh Indonesia, Jawa Barat khususnya ini, yang sebelah sini dan juga beberapa Sumatera dan Kalimantan, Aceh itu kekosongan kekuasaan, maka RSM Kartosuwiryo ini memproklamirkan diri menjadi NII, Negara Islam Indonesia, karena waktu itu vacuum of power, karena akibat dari perjanjian Renville itu sendiri. Nah, ketika beres agresi militer ini, ketika kembali lagi Indonesia berjaya, barulah paham-paham itu bertebaran. Nah, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati oleh Soekarno. Selesailah, singkat cerita. Kita akan membahas Panji Gumilang. Nah, jadi waktu itu Indonesia itu masih berkecamuk, masih berkemelut. Harus diapakan negara Indonesia ini? Apakah berpaham nasionalis? Apakah berpaham Islamis seperti yang Kartosuwiryo dengungkan? Ataukah berpaham komunis seperti yang Musso dengungkan? Ini masih berkecamuk, masih bergelut. Sehingga pada awal-awal pemerintahan Indonesia itu kan disebut adanya nasakom, nasionalis, agamis, komunis, untuk mengakomodir semua paham-paham itu. Kita NII masuk kepada zamannya Orde Baru, zaman Soeharto nih. Karena menganggap bahwa NII ini adalah kekuatan yang sangat kuat, basis militannya masih ada, maka pada Orde Baru ini tiba-tiba entah mengapa nih, pada tahun 87, mari kita singkatkan ceritanya menjadi pada zaman Orde Baru. Nah, pada zaman Orde Baru, pergolakan politik masih sangat panas ketika Soeharto mengambil kekuasaan dari Soekarno. Nah, di sini pula harapan umat Islam masih tetap suram, masih tetap abu-abu. Namun Soeharto juga masih sadar bahwa masih banyak basis militan orang Islam yang masih mau mendukung mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, jadi entah mengapa nih, tiba-tiba saja pada tahun 1976 didirikanlah KW9 yang pada zaman kepemimpinan Kartosuwiryo, komandemen wilayah dari negara Islam Indonesia itu berjumlah 7 dan sekarang menjadi 9. Nah, pada awalnya nih, kita langsung aja pada sejarah Abu Toto nih. Abu Toto alias Panji Gumilang nih. Pada tahun 1976 ketika KW9 itu didirikan, di awal-awal baru didirikan nih KW9 yang entah dari mana, yang jelas bukan dari inti dari dalam NII itu sendiri. Pada tahun yang sama, Abu Toto alias Panji Gumilang ini masih aktif di GPI, Gerakan Pemuda Indonesia. Waktu itu dia berangkat ke Pontianak, Nunukan, dan terus ke Sabah, Malaysia, menggalang suatu organisasi, membuat basis organisasi yang besar, sehingga dia bisa menjangkau suatu dana yang besar dari Robitoh Islamiyah, suatu organisasi Islam dunia yang bermarkas di Jeddah, Saudi Arabia. Nah, setelah dia sukses menggalang kekuatan, dipercaya oleh orang-orang, dia kembali ke Jakarta pada tahun 87-88 dan dia juga langsung masuk kepada gerakan NII, Negara Islam Indonesia, yang waktu itu dipegang oleh Haji Rais. Tapi Haji Rais ini sebentar kepemimpinannya ini. Setelah Haji Rais berpimpin, beliau menjilat kepada pemimpin NII waktu itu yang dipimpin oleh Adah Jailani, yang jelas-jelas tiba-tiba saja mengangkat Abu Toto ini dengan semena-mena menjadi pemimpin KW9 yang padahal masih diragukan kepemimpinannya itu. Ini sungguh aneh dan sangat mencurigakan. Dan juga ketika KW9 ini dipimpin oleh Panji Gumilang, banyak sekali kesesatan dan kesimpang siuran yang terjadi waktu itu. Nah, jadi pada awalnya ya NII yang pertama didirikan bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dengan mendirikan negara Islam supaya mengakomodir ibadah orang Islam. Tiba-tiba di KW9, di komandemen wilayah yang baru, ada orang baru yang masuk, tiba-tiba memimpin, dan ajarannya sungguh sangat menyesatkan. Dalam buku ini dibahas keanehan-keanehan. Yang pertama, pengajiannya tertutup. Jadi kalau pengajian itu tertutup, di rumah, disekap, ketika ceramah hanya boleh dia yang tahu. Jamaah tidak boleh ada yang tahu. Apalagi ketika sekarang mungkin nggak bisa sampai live, apalagi streaming di YouTube. Itu yang pertama.
Kedua, biasanya materi yang disampaikan adalah ingkar sunnah. Jadi hanya berasaskan Al-Quran tapi tidak berlandaskan dengan sunnah ataupun hadis Nabi. Dengan dalih, inna khairul hadis kitab Allah. Sebaik-baiknya hadis adalah kitab Allah. Ini aneh sendiri, logikanya sudah aneh. Dia ingin mengingkari hadis dengan menggunakan hadis. Aneh, sungguh aneh. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan kepentingan sendiri. Artian, dia punya kepentingan nih. Dalam otaknya punya kepentingan. Apakah kepentingan dana ataukah kepentingan kepuasan dirinya sendiri. Dia cari ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Jadi bukan ada ayat Al-Quran, oh ini bagus ayatnya, oh ini wajib, oh ini sunnah, lalu diterapkan dalam kehidupannya. Bukan. Tapi dia punya kepentingan sendiri, dicari dalilnya. Dicari dalilnya pun itu tanpa melihat mana nasyikh, mana mansuh, mana tafsirnya, mana hadis-hadis yang sahihnya. Enggak. Dia seenak jidatnya sendiri. Melanggar kaidah-kaidah bahasa Arab. Apalagi dengan tafsir-tafsirnya. Pokoknya ngarang pol. Yang keempat, menghalalkan harta di luar jamaah. Jadi kalaupun Anda bukan jamaah Zaitun, bukan jamaah NI KW 9 ini, harta Anda bisa dirampas dengan dalih Anda itu kufar, Anda itu bughat, Anda itu orang yang halal darahnya. Yang kelima, tentang kewajiban salat. Jadi di NI KW 9, pimpinan Panji Gumilang ini yang dalam buku ini, mereka tidak menganggap bahwa ibadah salat sebagai kewajiban setiap muslim. Pardon, udah. Pokoknya aneh-aneh dah kesesatan dari orang ini. Yang jelas seperti saya disebutkan tadi, ada teori politik divide, defect, and destroy. Jadi menurut buku ini, ada orang yang sengaja memasukkan Panji Gumilang dan membuat KW 9, Komandemen Wilayah 9 yang baru, membuat wilayah yang baru, memasukkan orang yang baru dengan tujuan merusak dari dalam, sehingga hancurlah citra Islam sampai sekarang. Entah siapa musuh itu. Dan bisa-bisanya berkutat sampai sekarang. Kuat sampai hari ini. Ada sampai hari ini. Siapakah backingnya? Sungguh aneh sekali kalau tidak ada yang membackingi. Itulah sekilas selayang pandang dari sejarah Abu Toto atau Panji Gumilang. Dan buku ini terbit pada tahun 2000, sudah 2 dekade yang lalu. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana Ma'had Al-Zaitun bisa berdiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.